Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, semakin dekat untuk menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang dengan klub hingga tahun 2031. Kabar ini mencuat usai pertemuan positif antara Presiden Barcelona, Joan Laporta, dan agen sang pemain, Jorge Mendes, pada Senin 26 Mei 2025. Pemain sayap berusia 17 tahun itu saat ini terikat kontrak hingga 2026. Namun, performanya yang luar biasa sejak menembus tim utama membuat manajemen klub ingin mengamankannya lebih lama dengan kesepakatan baru yang juga memperbaiki aspek finansial. Menurut Fabrizio Romano, pertemuan terakhir tersebut berlangsung mulus dan menghasilkan kesepahaman penting. Kini, tinggal menunggu penyelesaian detail akhir sebelum kontrak baru diumumkan secara resmi. Yamal sendiri tak menutupi keinginannya untuk bertahan di Camp Nou. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa Barcelona adalah rumahnya. Pemain kelahiran 13 Juli 2007 itu telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan bersama tim utama, sebuah pencapaian langka untuk pemain seusianya. Karena saat menandatangani kontrak terakhir pada 2023 usianya masih di bawah 18 tahun, ia hanya bisa mengikat diri selama 3 tahun. Namun, kini saat usianya mendekati 18, klub punya ruang legal untuk memperpanjang kontraknya secara signifikan. Joan Laporta pun menyebut Yamal sebagai pemain yang akan mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam kontrak barunya nanti, Yamal akan menerima lonjakan gaji yang mencerminkan statusnya sebagai pilar utama dalam skuad asuhan Hansi Flick. Lebih dari itu, kontraknya juga mencakup bonus dan insentif individual yang bisa membuat total pendapatannya melonjak drastis. Salah satu bonus mencolok adalah bonus khusus jika ia memenangkan Ballon d'Or, penghargaan pemain terbaik dunia. Hal ini tidak terkesan muluk, mengingat Yamal telah menjadi kandidat serius untuk penghargaan tersebut. Musim ini, ia tampil memukau dengan torehan 18 gol dan 25 assist dari 55 pertandingan. Perannya sangat vital dalam perjalanan Barca meraih treble domestik La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, semua diraih di musim debut Hansi Flick sebagai pelatih. Yamal sudah bergabung dengan Akademi La Masia sejak usia 7 tahun dan melakukan debut di tim utama di usia 15 tahun saat masih dilatih Xavi Hernandez. Tak hanya bersinar di level klub, ia juga membantu timnas Spanyol menjuarai Euro musim panas lalu dan memenangkan sederet penghargaan individu bergengsi, termasuk Copa Trophy, Golden Boot, serta Breakthrough of the Year di Laureus World Sports Awards 2025. Kini, Barcelona menempatkan Yamal sebagai sosok kunci dalam proyek jangka panjang mereka. Ia akan menjadi bagian dari generasi baru Blaugrana bersama pemain muda lainnya yang juga telah memperpanjang kontrak, seperti Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, dan Raphinha. Kylian Mbappe berhasil meraih sepatu emas Eropa untuk pertama kalinya dalam karirnya, sekaligus menciptakan sejarah. Penyerang Real Madrid itu telah menutup musim pembukaannya yang luar biasa di Spanyol setelah mencetak 42 gol dalam 55 pertandingan di semua kompetisi. Dilansir dari Talksport, Mbappe telah mencetak 31 gol dari 34 penampilan di La Liga. Ia menambah satu penghargaan individu lagi ke dalam lemari trofinya yang terus bertambah. Bintang Prancis itu menyalip penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres ke posisi puncak setelah 2 golnya dalam kemenangan 2-0 pada Sabtu atas Real Sociedad. Hasilnya membuat Mbappe memperoleh 62 poin, unggul atas Gyökeres yang memperoleh 58,5 poin, dengan gol yang bernilai 2 poin untuk tim di 5 liga top Eropa, dibandingkan dengan 1,5 poin untuk klub di luar liga tersebut. Akan tetapi, ia hanya mencetak 1 gol saat Reds bermain imbang 1-1 dengan Eagles dan menempatkannya di posisi ketiga klasemen. Meskipun Salah telah menyamai rekor kontribusi gol Alan Shearer dan Andy Cole dalam satu musim Liga Primer dengan 47, 29 gol, 18 assist. Namun, sementara Salah gagal meraih sepatu emas Eropa pertamanya, Mbappe menjadi bintang Les Bleus pertama sejak Thierry Henry pada tahun 2005 yang mengklaim trofi tersebut. Berkat pencapaiannya tersebut, kini ia menjadi satu-satunya pemain di dunia sepak bola yang memenangi sepatu emas Eropa, sepatu emas Piala Dunia, dan sepatu emas Liga Champions. Selain menjadi satu-satunya pemain bola yang juga meraih trofi Pichichi pencetak gol terbanyak La Liga dan penghargaan Gerd Müller pemain dengan gol terbanyak dalam satu musim, Mbappe juga menjadi pemain Madrid pertama sejak Ruud van Nistelrooy pada tahun 2007 yang memenangkan trofi Pichichi dalam musim debut mereka.
Ini merupakan musim penuh statistik pemecahan rekor dari Mbappe, yang telah membenarkan mengapa Los Blancos mendatangkannya dengan status bebas transfer musim panas lalu. Dia baru-baru ini memecahkan rekor legenda klub Alfredo Di Stefano selama 71 tahun untuk gol La Liga terbanyak yang dicetak pada musim pertama mereka di Bernabeu. Barcelona menutup musim 2024-25 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Athletic Club. Namun, sorotan mulai bergeser ke musim depan dengan datangnya wajah baru di rival abadi, Real Madrid. Xabi Alonso resmi diumumkan sebagai pelatih anyar Los Blancos, menggantikan Carlo Ancelotti yang pindah ke timnas Brasil. Langkah ini menandai babak baru persaingan sengit antara dua raksasa Spanyol. Bagi Hansi Flick, musim depan bukan hanya soal mempertahankan kejayaan, tapi juga menghadapi tantangan dari sosok yang pernah bersinar di Bundesliga. Ia menyambut Alonso dengan ucapan hangat, sekaligus siap menguji kemampuannya di El Clasico. Kepastian bergabungnya Xabi Alonso ke Real Madrid menjadi kabar besar menjelang musim 2025-26. Setelah sukses besar di Bayer Leverkusen, pelatih asal Spanyol itu kini dipercaya memimpin proyek besar di Santiago Bernabeu. Bagi Hansi Flick, ini bukan hal yang mengejutkan mengingat reputasi Alonso yang terus menanjak. Ia menilai koleganya itu membawa filosofi permainan yang kuat dan telah menunjukkan kemampuannya di level tertinggi. Ini bukan kejutan melihat dia bergabung dengan Madrid. Saya mengenalnya, saya pernah bicara dengannya, saya tahu filosofi permainannya, dan kita semua melihat kesuksesannya di Jerman, kata Flick, dikutip dari Marca. Levelnya di Bayer Leverkusen sangat bagus. Dia meningkatkan performa banyak pemain. Saya senang melihat dia ada di sini, imbu pelatih Barcelona tersebut. Musim ini, Hansi Flick sukses mendominasi El Clasico melawan Carlo Ancelotti. Pelatih asal Jerman itu mencatat 4 kemenangan di semua ajang, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Kini, tantangan baru akan datang dari sosok Xabi Alonso yang diprediksi membawa pendekatan berbeda. Duel taktik antara dua pelatih ini bisa menjadi warna baru dalam persaingan Barcelona dan Madrid musim depan. La Liga sendiri akan mengumumkan jadwal musim 2025-26 pada bulan Juli mendatang, dan musim baru diperkirakan dimulai pertengahan Agustus. Barcelona tidak ikut Club World Cup, jadi pertemuan pertama El Clasico kemungkinan besar terjadi di La Liga musim depan.